Shalom Bapak Ibu saudara-saudari, salam sehat, kiranya Allah Trinitas menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan bahwa kita tidak pernah mengkhawatirkan apapun. Tampaknya itu mungkin mustahil Bapak Ibu, karena setiap orang memiliki kekhawatiran apakah di tempat kerja, di rumah, atau di sekolah. Dalam menghadapi kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari, selalu ada alasan untuk mengeluh, dan selalu ada alasan untuk bersyukur. Dua hal tersebut, Bapak Ibu, apakah gerutu ataupun syukur, selalu menarik hati setiap orang. Keduanya membentuk cara pandang yang sangat berbeda terhadap dunia, sebab dua hal itu berasal dari cara pandang diri yang sangat berbeda pula. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari, cara pandang yang manakah yang menjadi bawaan alamiah kita? Apakah kita lebih mudah mengeluh ketimbang bersyukur? Apakah kita gampang tersinggung dan tidak sabaran? Apakah hal-hal yang biasa saja bisa membuat kita tersinggung ataupun merasa terganggu? Menurut orang-orang terdekat, apakah kita orang yang suka bersyukur atau mengeluh? Apakah kita melihat dunia dan merasa diri seperti akan melayang karena begitu banyaknya alasan untuk bersyukur? Apakah kita memandang diri sebagai orang yang dilimpahi berkat? Apakah dengan rendah hati kita menikmati kebaikan tak terhitung banyaknya, padahal kita merasa tidak layak? Seberapa seringkah kita menaikkan syukur kepada Allah atau berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaan tadi merupakan pernyataan provokatif yang mungkin kita lewatkan selama ini. Gaya hidup mengeluh dan bersyukur sama-sama berakar dari cara pandang kita terhadap diri sendiri. Menggerutu adalah persoalan identitas diri. Bila kehidupan kita berpusat pada diri kita sendiri, bila yang kita perhatikan hanyalah area sempit seputar keinginan, kebutuhan, dan perasaan kita sendiri, bila segalanya adalah tentang kita, berarti kita hidup dengan sikap hati, aku patut, aku pantas. Dan karena itu akan selalu ada alasan untuk mengeluh. Kita akan berfokus pada keinginan sendiri, mengisi diri dengan kebutuhan, dan selalu memikirkan perasaan pribadi, sehingga kita menggerutu sepanjang hidup. Mengapa? Kita mengeluh karena kenyataannya kita tidak berada di pusat kehidupan ini yang sebenarnya bukan tentang kita. Alam semesta tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita, Bapak Ibu. Cara hidup seperti itu akan mendatangkan kegelapan dan menyusahkan kita. Namun sebaliknya, Bapak Ibu saudara-saudari, bila dengan rendah hati kita mengaku bahwa sebagai orang berdosa, kita tidak patut mendapat apapun selain murka Allah, bahwa dengan anugerah yang besar, Allah mengarahkan wajahnya dan memberi kita belas kasih serta kebaikan, dan bahwa setiap hal baik dalam kehidupan ini adalah berkat yang tidak layak kita dapatkan. Maka kita akan menemukan alasan untuk bersyukur kemanapun mata memandang. Rasa miskin di hadapan Allah dan ucapan syukur untuk memenuhi hati kita, bukan rasa layak dan kekecewaan. Mazmur pasal 22 ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat Paulus adalah mengubah kekhawatiran kita menjadi doa. Apakah kita ingin lebih sedikit khawatir? Maka perbanyaklah berdoa, Bapak Ibu. Kapanpun kita mulai khawatir,
berhentilah dan berdoalah. Juga luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita dan bersyukur kepadanya atas semua pekerjaan baik yang telah Ia lakukan dalam hidup kita, di gereja kita, di komunitas kita, dan di dunia. Hal terakhir yang mau disampaikan Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hal mengubah kekhawatiran kita menjadi doa, persekutuan ibadah sebenarnya sangat menolong. Umat Allah yang berkumpul secara rutin untuk beribadah akan menggeser pikiran kita dari keluhan kepada ucapan syukur dengan cara mengingatkan kita tentang siapa sejatinya kita dan memperhadapkan kita pada belas kasihan Allah yang setia dan indah. Betapa baiknya Bapak Ibu saudara-saudari, kasih karunia Allah menempatkan kita pada tempat yang sekarang ini, sekaligus menaruh pujian dalam mulut kita. Amin.